offline sih, tapi kangennya itu gara-gara teman-teman sih. Kalau misalnya kuliah online atau offline sih sebenarnya pelajaran atau sebagainya sih dari aku nggak terlalu beda sih, cuma kalau kuliah offline lebih seru aja, ketemu teman-teman bisa langsung belajar bareng langsung, main langsung dan sebagainya. Kangen banget sama kuliah offline. Kalau misalkan dibandingin online apa offline, lebih suka offline sih. Soalnya kalau online kayak lebih jenuh gitu. Soalnya kan ngapa-ngapain sendiri, kayak belajar sendiri. Bisa sih belajar bareng, cuma kayak lebih seru aja kalau misalkan offline. Kalau kangen banget pasti. Tapi kalau enakan mana sebenarnya kayak tergantung gitu loh. Soalnya kalau misalkan dari kehidupan kuliah pasti enakan offline kan, bisa kemana-mana, bisa makan apa aja. Tapi kalau akademik online sih jujur. Kangen banget. Dan offline dan online enakan mana? Kalau offline itu pengalamannya berasa banget, sedangkan kalau online karena semuanya serba remote dan work from home, kesempatan kita untuk ikut berbagai organisasi, terus magang dan sebagainya itu sangat terbuka. Kangen kuliah offline, kangen sekali karena udah lama ya kita tidak menikmati nikmatnya kuliah offline itu. Tapi kalau dibandingin sama kuliah online, ya jujur saja memilih kuliah online karena menurutku itu lebih fleksibel, kita lebih bisa mempelajari hal baru lebih banyak lagi, dan kita nggak terikat sama jadwal-jadwal kuliah gitu ya. Kangen banget pasti. Aku lebih suka kuliah offline. Alasannya karena ya kalau kuliah online kan cuma natep laptop terus ya. Kalau misalnya kuliah offline itu kan bisa bercanda lah sama teman, terus bisa makan ke kantin bareng, yang kayak gitu-gitulah yang nggak bisa dilakuin di kuliah online. Kangen kuliah offline. Alasannya soalnya bosannya udah beda kan. Kuliah kan bukan beda kayak sama SMP sama SMA. Kalau SMP SMA maksudnya kita aktivitas di luar sekolahnya selesai belajarnya dikit lah gitu. Tapi kalau kuliah kan justru yang dicari kan aktivitas di luar akademisnya ya, kayak bisa ketemu teman-teman baru, relasi baru, juga petualangan baru gitu. Jadi kangennya di situ sih, pengen banget kalau bisa balik offline aja. Yang paling dikangenin tuh ketemu orang-orang barunya sih, kayak kan dari Jakarta ya, terus kayak ke Malang sendiri, terus ketemu orang-orang dengan budaya yang berbeda banget nih, dari orang-orang Jakarta, dari orang-orang kota, terus kayak coba adaptasi, kayak coba aku sih survive gak sih kalau sendiri gitu. Itu yang seru sih. Pas itu sih, kalau misalnya kelas terus dosennya nggak dateng, terus udah kelasnya bubar. Soalnya kalau online kan mau nggak mau ditungguin, kalaupun telat juga dosennya tuh masih bisa kayak ngehubungin, terus kayak dek maaf ya saya telat, sekarang boleh join Zoom lagi ya, jadi kayak nggak ada kelas kosong gitu loh. Kangen teman-temannya sih, teman-teman jalan-jalan bareng teman, kadang belajar bareng teman, nugas bareng dan lain-lain tuh yang paling kangen sih. Ini saya dari kuliah offline maaf. Sebenarnya ketemu teman-temannya sih, ketemu teman-teman dan bisa jalan-jalan gitu saat jenuh kuliah. Itu yang paling dikangenin. Yang paling dikangenin dari kuliah offline tuh bareng-barengnya sih, kayak supaya bisa berbareng, belajar bareng, kalau stres juga bisa bareng, kalau jenuh bisa bareng, pokoknya supaya bisa bareng. Sedangkan kalau online kan sendiri-sendiri, jadi kayak lebih enak aja kalau misalkan offline. Kangen jalan-jalan, walaupun gue juga nggak pernah jalan-jalan karena nggak ada motor. Pakai aku kamu ya? Sama paling makan-makan sih, terus kayak kalau kerja tugas bareng yang beneran ketemu walaupun ujungnya nggak kerja tugas. Yang paling dikangenin dari kuliah offline adalah vibes ketemu teman-temannya pastinya, karena kan kalau online gini kan kita nggak bisa ketemu teman secara langsung. Contohnya aja kalau misalnya kita pindah kelas gitu ya, terus masuk kelas yang baru, pasti kan kita ada adegan rebutan kursi paling belakang. Ya nggak tahu ya, mungkin terjadi sama aku doang atau yang lain juga. Nah itu yang nggak bisa kita rasakan ketika online seperti ini. Jadi tentunya vibes berbicara sama teman, berinteraksi secara langsung, terus ketemu sama mereka, ngobrol-ngobrol, ketawa bareng, itu yang dikangenin setelah di kuliah offline. Nggak ada. Nggak ada sih, semua sama aja. Kalau tempat yang paling memorable buat aku sih selama sejauh ini itu
Sekber KMK pastinya. Kenapa Sekber KMK? Karena di situ kita bisa sambil nunggu kelas, kita bisa habis kelas ke situ juga, terus habis itu mungkin pas kelas justru kita juga bisa ke situ. Mungkin lagi bosan sama kelasnya langsung kita ke situ juga bisa. Dan di situ juga tempat dimana kita berdinamika ngobrol-ngobrol bareng sama anggota KMK. Dan bahkan di otakku sendiri masih ada bayangan bangunan dari Sekber itu sendiri, saking memorable-nya gitu ya. Aduh banyak sih, susah. Itu kali ya, depan perpus. Soal itu memorable-nya karena pas maba tuh sering banget ke situ gitu loh, karena lobi kanan sama lobi kiri itu masih penuh sama cutting gitu kan, jadi kayak sebagai maba masih segan. Jadi kita maba-maba tuh mainnya tuh di depan perpus gitu, nongkrongnya depan perpus. Tempat paling memorable di Sekber lah, Sekber KMK ya kasih. Kayak kita ngumpul di situ semua, terus sama kakak-kakak, ada yang tidur, ada yang jualan, terus banyak banget cerita-cerita juga sih di Sekber, gosip ya kan. Jadi kangen juga ya, masih ada nggak ya sekarang Sekber? Tempat paling memorable di Gor Pertamina sih, soalnya waktu itu ospek Rabrau kebetulan dapetnya di situ. Terus anaknya kan banyak banget, jadi kayak sempit-sempitan banget, dempet-dempetan, terus sampai kayak ada yang pingsan kayak gitu. Dan kita harus makan juga di situ, jadi kayak tersiksanya memorable sih. Di Sekber KMK sama kantin FTP. Kenapa Sekber KMK? Karena hampir setiap pergantian matkul aku selalu stay di situ buat ketemu teman-teman KMK lainnya. Terus kenapa kantin FTP? Karena biasa aku sarapan di situ kalau misalkan ada kelas jam 6 pagi. Dan ya enak sih tempatnya juga, kantinnya enak buat ngerjain tugas, buat ngobrol sama temen juga enak kayak gitu. Kalau di Malang kayaknya belum ada sih, soalnya kan di Malang juga cuma bentar ya, kayak cuma 1,5 semester doang. Terus belum sempat juga ekspor ke banyak tempat, jadi kayaknya belum ada sih yang memorable banget. Banyak sih, cuman mungkin yang paling berkesan aku mungkin Pasentot ya. Ada yang tahu Pasentot ya? STMJ gitu sih, itu kayak situ banyak sih kayak tempat aku pertama kali sama teman-teman dari SMA juga kan, diajak sama orang tuanya di situ. Terus juga seru deh di situ, kayak wah akhirnya aku tahu ternyata enak juga ya STMJ ya, susu telur madu jahe itu enak. Terus kayak juga banyak di situ ada cerita-cerita menarik di belakangnya. Oh ini kali ya, kos karet. Soalnya gue sering ke situ, sama waktu itu makan lapo bareng sama KMK. Nggak tahu deh, ntar bakal makan lapo lagi nggak ya? Kita bakal masuk ke sih. Sebenarnya bukan di Malang ya sih ya, lebih di Batu. Karena yang paling memorable tuh di Paralayang. Karena kenapa memorable ya? Karena seru aja gitu. Pergi malam-malam, kayak jam 11 malam gitu berangkat, terus di sana makan warung apalah lupa itu namanya. Terus kayak di Paralayang sampai pagi gitu nungguin sunrise. Jadi itu yang paling memorable sih. Yang paling memorable menurutku yang pertama kopi sawah, yang kedua alun-alun. Kopi sawah itu tempat aku sama teman-teman KMK yang cowok biasanya nongkrong, ngobrol sampai tengah malam gitu. Kalau misalkan besoknya weekend, kita ngobrol terus di situ. Jadi itu memorable buat aku. Dan juga alun-alun. Sebenarnya aku sama temen itu ke alun-alun cuma sekali, tapi memorable karena kita jalan-jalan di alun-alun tuh sampai malam banget, sampai tengah malam kayaknya, sampai semuanya udah tutup, udah sepi. Jadi berasanya kayak kita doang di situ. Jadi itu memorable sih buat aku. Di kamar kosan. Kenapa di kamar kosan? Karena di situ adalah tempat dimana aku menghabiskan waktu paling banyak. Karena di kamar kosan aku sendiri menurutku cukup nyaman, sehingga aku bisa melakukan apapun ya. Tidur, mengerjakan tugas, berkumpul bersama teman, brainstorming, bikin konten dan sebagainya. Di situ sangat-sangat nyaman. Tempat yang paling memorable sih kalau buat aku sih kos. Karena
teman-teman aku sama teman-teman dekat aku ya paling sering ngumpulnya di kos itu, mau main mau nugas, kalau mau pergi pun tempat kumpulnya pasti di kos itu, terus baru nanti pergi. Tapi ya paling memorable sih kos. Nah, kalau di kantin FTP sendiri biasanya aku paling sering pesen itu Puyung Hai. Puyung Hai-nya ya nggak gimana-gimana sih, kayak nasi terus tepung gede gitu dikasih saus, tapi harganya 8.000 dan ngenyangin banget. Terus kalau CL itu banyak banget sih makanan yang rekomen dan enak-enak. Enak-enak sih makanan di UB ataupun sekitarnya, apalagi di yang paling favorit buat aku sih kantin fakultas aku ya. Ada kayak ikan kuning, kari ayam, kayak usus bakarnya tuh enak, cuma ya itu deh yang ibu-ibunya yang jualin memang lama banget sih, cuma ya memang terbayarkan lah dengan rasa makanannya yang enak dan sesuai, ya cukup di kantong, murah. Kalau saya di kantin FTP tuh aku suka ibu yang rada kanan itu yang ngejual apa tuh, apa sih itu namanya, kayak ayam kecap gitu, itu enak. Terus habis itu es krim di Gria itu harus banget. Terus ibu yang di belakang Gria itu juga enak, jadi aku nggak bisa milih satu. Gak ada sih yang recommended menurut aku, karena aku sendiri orangnya nggak terlalu picky ya kalau makanan, ya kalau lapar tinggal makan aja gitu apa yang ada. Jadi kalau yang menurutku enak selama sejauh ini sih belum ada ya, apalagi recommended gitu. Jadi ada sih sebenarnya, tapi bukan di UB tapi di luar UB gitu. Jadi ada orang jualan sempol sama tahu bakso terus dikasih saus yang warna merah, itu menurutku yang enak banget. Bahkan dia sampai dicobain sama Ria SW ya, aku lupa sih, tapi lambangnya kayak Superman itu, aku lupa namanya, dan itu di daerah Sigura-gura. Yang mungkin tahu daerah itu ya silahkan dicoba. Suka banget. Jadi sebenarnya enaknya di Malang adalah makanannya murah, walaupun di FTP sebenarnya FTP termasuk murah sih, cuma kayak nggak terlalu enak gitu. Kalau di kantin FTP gue suka orem-orem kayak lontong sayur gitu, sama ada usus bakar, ati ampela usus bakar. Terus tapi yang paling enak adalah bakso di MRP, soalnya dia tuh bukan kayak bakso Solo gitu loh, tapi kayak dia itu bukan kayak bakso Solo, dia bukan bakso Malang tapi bakso Solo. Kalau kalian tahu bedanya itu, bakso Malang kan gorengannya banyak ya, kalau bakso Solo tuh yang pakai maksudnya baksonya banyak gitu loh. Nah itu gue lebih suka bakso Solo, dan itu kayak rada susah nyarinya menurut gue sih, jadi kayak the best lah. Suka banget, soalnya kadang kan males ya kayak keluar gitu, jadi biasanya sekitaran UB aja. Cuma kalau yang recommended gak ada sih, kayak cobain aja semuanya, mulai dari kantin FTP terus kantin-kantin yang lainnya juga, jadi biar tahu aja yang mana yang cocok sama kita, soalnya kan setiap orang beda-beda juga ya seleranya. Aku nggak suka beli di kantin kantin FTP ya, soalnya rame kan juga, terus tempatnya makanannya lama-lama bosan dong kalau saya paling ke kantin FTP, soalnya nggak gitu banyak juga. Jadi aku ke yang namanya itu warung pojok. Ada yang tahu nggak warung pojok? Jadi kayak harus keluar sedikit sini di luar daerah UB sih, kayak ada pintu belakang gitu, kayak di dekat CL. Terus kayak kita jalan terus 5-10 menit lah ke si warung pojoknya ini. Biasanya di situ itu kayak warteg gitu, terus juga murah banget, kayak 6.000, 7.000, 8.000 sekali makan, murah banget kan. Terus juga makanannya oke sih, enak, dapat air minum gratis juga. Rawon kali ya. Waktu itu aku pernah nyoba rawon nguling sih, itu menurut aku enak, tapi menurut yang anak Malang itu pricey. Jadi katanya mendingan rawon yang lain. Itu harganya kalau nggak salah 30.000, tapi menurut aku sih itu worth it, soalnya dagingnya banyak gitu loh dan enak. Jadi itu harus dicoba. Kalau di Malang agak bingung sih, soalnya kan cuma bentar tadi, jadi nggak sempat explore, jadinya kayak bingung juga yang harus direkomendasiin tuh apa gitu. Cuma coba aja semuanya biar tahu. Rawon nguling sih yang wajib dicoba di sana, karena nggak tahu kenapa cita rasa dagingnya itu rawon terus rawon daging, tapi dagingnya itu empuk dan cita rasanya itu kayak beda gitu. Bedanya seperti apa ya, mending cobain sendiri aja. Tapi di sana juga nggak cuma rawon sih, ada empal, terus juga ada otak-otak yang kalau diambil kita bahkan nggak tahu itu harganya berapa, asal ambil aja gitu. Tahu-tahu di kasir
harganya juga seenak makanannya sih sebenarnya, cuman ya perlu disesuaikan sih. Orem-orem kali ya, kata orang orem-orem khas Malang. Iya, oh iya, atau soto. Jadi kalau lo tinggal di Suhat, lo makan soto sama ada ini, sumpah ini enak banget di depan RSIA di daerah Suhat gitu, itu ada pecel lele. Bukan pecel lele, pokoknya ada apa ya sebutannya di Malang? Oh, lalapan. Jadi itu super enak banget, 9.000 di sama nasi sama lauk. Gue sih rekomen Ati Ampela karena gue suka. Bakso dan bakwan Malangnya, terutama yang pinggir jalan ya, karena itu buat mahasiswa tuh penolong banget, karena kayak gorengan-gorengannya itu sama mie-nya biasanya cuma 500 perak satuannya. Dan aku pernah lagi itu makan 5.000, itu isinya cuma gorengan sama mie doang, nggak pakai baksonya, karena baksonya sendiri itu bisa 5.000 sendiri kayak gitu. Tapi jangan banyak-banyak makannya, karena lagi itu aku sering banget makan itu akhirnya batuk gitu, nggak sembuh-sembuh. Kalau di Malang sih yang rekomend, nggak tahu ya Kak, maksudnya kalau aku sama temen aku paling sering makan soto di sekitar Suhat, Jalan Suhat tuh enak sih, maksudnya sesuai selera aku juga. Terus ada kayak makanan yang snack malam kayak roti bakar, dan kayak suasananya Malang kan agak kadang-kadang dingin gitu, enak lah. Terus sekalian ngopi dan lain-lain, itu banyak banget tempat ngopi yang juga rekomend. Ini yang nggak mainstream sih, Warung Sejahtera itu menurutku oke. Itu kalau bagi, kan kita tahu dengan KMK bisa makan babi ya, kalau suka makan babi kecap, babi rica gitu, terus murah lagi, itu cuma 15.000 kalau nggak salah sama nasi. Babi kecap sama babi rica itu enak banget, Warung Sejahtera namanya. Tapi kalau kita bisa offline atau ada yang di Malang, harus cobain sih Warung Sejahtera. Itu petualangan nyari tempatnya juga seru, soalnya tuh agak terpencil di dalam gitu ya kan, tapi worth it sih sama makanannya. Dan Warung Sejahtera mungkin cobain jajanan malam sih, kayak ronde, STMJ gitu juga enak-enak kok, murah-murah sih. Sebenarnya semua makanan di Malang enak, nggak enak sih, cuma murah. Jadi